Pemirsa, dalam kampanye akbar Prabowo Gibran yang bertajuk Pesta Rakyat untuk Indonesia Maju, calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut Prabowo Gibran dan Koalisi Indonesia Maju berjuang untuk menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Prabowo juga menyampaikan terima kasih kepada para presiden pendahulu yang bekerja untuk rakyat Indonesia. Prabowo Gibran dan Koalisi Indonesia Maju berjuang untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kami berjuang untuk membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami akan melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh presiden-presiden sebelum ini. Kita berterima kasih kepada semua presiden yang telah bekerja untuk rakyat Indonesia. Kita berterima kasih kepada semua pejuang, semua patriot. Kita berterima kasih kepada Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, kepada semua pejuang, semua pahlawan yang telah membangun bangsa ini, memimpin bangsa kita, membawa kita keluar dari penjajahan. Saudara-saudara, kita berterima kasih kepada Presiden Soeharto. Kita berterima kasih ke Presiden B.J. Habibie. Kita berterima kasih kepada Presiden Abdurrahman Wahid. Kita berterima kasih ke Presiden Megawati. Kita berterima kasih ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan kita juga berterima kasih ke Presiden Joko Widodo, saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian. Iya, itu tadi pidato yang disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam kampanye akbar beberapa waktu yang lalu. Nah, langsung saja kita bahas dengan Bang Kodari dan Mas Umam. Bang Kodari, kalau tadi kita lihat sama-sama mendengar begitu pidato yang sangat menggebu-gebu yang disampaikan oleh Prabowo Subianto mengenai ucapan terima kasih juga kepada para presiden pendahulu. Semuanya disebutkan, artinya pada saat itu memang difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat atau ada message-message tertentu yang ingin disampaikan begitu? Ya, saya melihat Pak Prabowo ini kan membayangkan pemerintahan dia nanti kalau terpilih merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan-pemerintahan penerusnya sebelumnya. Begitu ya? Ya. Jadi apa yang dicapai oleh Indonesia sekarang, apa yang akan dia kerjakan, dan apa yang akan dituju di masa depan itu merupakan suatu tahapan-tahapan ya pembangunan yang dikerjakan oleh masing-masing presiden ini. Kan ada semacam analisis atau konsepsi. Misalnya Pak Bung Karno disebut Bapak Proklamator, Pak Harto Bapak Pembangunan, Pak Gus Dur Bapak Rekonsiliasi, Bu Mega Bu Mega, kemudian presiden-presiden yang era reformasi itu adalah menuju era demokrasi. Pak Jokowi Bapak Infrastruktur misalnya begitu. Jadi semua pembangunan itu merupakan suatu tahapan-tahapan yang berdiri di atas bahu-bahu para raksasa pemimpin Indonesia sebelumnya begitu. Jadi ya intinya sih saya melihat bahwa secara konsepsi beliau melihat bahwa kan begini, Pak Prabowo ini kan retorikanya kan melanjutkan pemerintahan. Nah itu tidak mungkin hanya melanjutkan Pak Jokowi, tetapi masing-masing presiden sebelumnya itu memiliki kontribusi. Di sisi yang lain kelihatannya Pak Prabowo juga menyadari bahwa masing-masing presiden ini punya pendukungnya loh. Nah saya pernah survei itu, siapakah presiden terbaik menurut Anda? Semua mantan presiden itu punya pendukung, dapat pilihan masing-masing dengan persentase masing-masing gitu ya. Jadi dia dengan cara seperti ini sebetulnya sedang merangkul pendukungnya Pak Harto, pendukungnya Bu Mega, pendukungnya Pak SBY. Apalagi ini yang terakhir, memang kali ini Pak Prabowo itu di dalam timnya lah kira-kira begitu ya. Ada Pak SBY dan kelihatan tadi Pak SBY cukup ekspresif ya. Senang, udah lama banget nggak tampil di panggung segede ini. Tampil Pak SBY. Lalu kemudian Pak Prabowo kan mengatakan bahwa kita akan melanjutkan Pak Jokowi. Kita nggak malu-malu. Kita ini adalah timnya Jokowi. Jadi saya kira Pak Prabowo ini merasa bahwa
dia mau melanjutkan apa yang sudah dikerjakan presiden-presiden sebelumnya. Di sisi yang lain, dia juga membutuhkan suara dari para pendukung masing-masing presiden ini supaya untuk mengejar sekali putaran itu. Oke, kalau dari Mas Umam sendiri melihatnya bagaimana dari secara keseluruhan yang kita saksikan pidato Prabowo Subianto? Ya, tadi yang disampaikan Pak Prabowo, saya pikir itu adalah sebuah ekspresi yang cukup genuine untuk menghadirkan sebuah narasi politik rekonsiliasi. Karena bagaimanapun juga tadi yang disampaikan Bang Kodari, masing-masing segmen memiliki basis pemilih loyal yang cukup beragam. Tetapi di saat yang sama kemudian ketika disebutkan ada Pak SBY di sana, kemudian ada Pak Jokowi yang juga diberikan acknowledgement secara khusus, pengakuan secara khusus, maka secara tidak langsung Pak Prabowo ingin memberikan pesan bahwa ada dua presiden yang berdiri di belakang Pak Prabowo saat ini. Dan tentu itu bukan sebuah kekuatan yang remeh-temeh, itu kekuatan yang patut diperhitungkan untuk memastikan kemenangan dari masing-masing kubu, dalam konteks ini adalah dari kubu 02. Dan di saat yang sama ketika kemudian memberikan acknowledgement, tadi disebutkan satu persatu terselip nama Bu Megawati di sana, itu juga sama, spirit rekonsiliasi diarahkan ketika kemudian nanti misalnya kubu 02 terpilih misalnya, kemudian dalam proses penguatan rekonsiliasi diperlukan sebuah legitimasi yang kuat. Dan legitimasi itu hanya bisa tercipta, bisa dibangun ketika kemudian dari pendukung, termasuk lawan politiknya, bisa memberikan acknowledgement, pengakuan bahwa memang dia memenangkan pertarungan ini. Nah, terlebih lagi kalau misal kemudian dalam proses politiknya bisa diberikan ruang bagi misalnya politik akomodasi dari siapapun yang sudah beberapa kali Mbak disampaikan oleh Pak Prabowo, siapapun elemen kemudian diberikan ruang yang setara untuk aktif memberikan kontribusi di pemerintahan dia kalau misal dia terpilih nanti. Dan di satu lagi, yang menjadi unik adalah dipilihnya GBK ya, tempat GBK. Karena dalam sejarah politik Pilpres pasca reformasi, GBK ini adalah sebuah tempat yang cukup magic, dalam arti siapapun yang mampu tampil di GBK dan menunjukkan kekuatan basis massa yang meluap, yang full, yang powerful, yang center of attention, yang gitu menjadi center of gravity dari seluruh basis pemilih loyal yang ada, maka umumnya itulah yang akan terpilih menjadi capres yang legitimate nanti. Itu terjadi misalnya di 2004 ketika Pak SBY waktu itu terpilih menantang incumbent Bu Mega yang saat itu menjadi presiden. Kemudian di 2009 sama Pak SBY, di 2014 Pak Jokowi waktu itu betul-betul dari luar, karena bagaimanapun juga waktu itu PDIP adalah penantang di luar kekuasaan, kemudian mampu menunjukkan ada kekuatan massa yang luar biasa, maka disitulah timbul keyakinan Jokowi akan menang, dan ternyata terkonfirmasi Pak Jokowi menang di 2019 sama. Maka kemudian GBK adalah sebuah sejarah. Apakah kemudian sejarah itu akan bisa terulang lagi di 2024 ini? Kita akan uji bersama hasilnya. Oke, kita akan lihat bersama ya pada 14 Februari 2024. Pemirsa, Breaking News TV One segera kembali usai jeda.